Siapa yang selamat kan gimana biasanya nggak dijauhin dengan orang-orang zalim, biar orang-orang zalim itu ke kita itu biar pada jauh. Ada nggak? Ada. Apa sih sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dhalimin bid dhalimin wa akhrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Khusus untuk peruntukan orang-orang zalim atau yang sekarang mungkin yang terjadi di Indonesia, pemerintahan yang sama. Makanya kita udah kita ngadu, nggak mungkin tidak ngadu. Siapa lagi? Alhamdulillah sambil kita cium biar kenapa nanti juga Allah akan membolak-balikan hati, biar orang zalim itu nggak betah di Indonesia. Banyak sholawatnya yang memang akurat sesuai dengan hajat. Ada semua sholawat, semuanya bisa orang baca, semua bisa. Cuma kalau kita ingin memiliki fadilah daripada sholawat yang kita baca, ya memang harus ijazah. Ya, sholawat mah kalau nggak ijazah juga tadi ya ijazahin. Semuanya udah bisa sholat, cuma alangkah baiknya kita ijazah gitu. Agar apa? Yang pertama kita cari berkah dari sana atau dari guru. Ketika guru baca sholawat itu keberkahannya kita nyampe. Karena kenapa? Ada tali temali sambung menyambung. Apalagi sanad kitanya bagus. Walaupun nggak disebutin, udah disebutin ya Allah, semua murid saya yang baca sholawat yang ijazahnya dari saya, kabulin semua hajatnya sekarang masih jenuh. Makanya ulama-ulama kalau ngodain orang, kenapa sih kita harus ke ulama? Tadi itu kalau ulama mah atau abuya atau kiai, kita mah malamnya tidur abuya lebih dekat sama Allah. Ya mudah-mudahan kita kebagian keberkahannya ketika guru dan abuya itu berdoa di malam hari. Dalam arti tadi walaupun kita hanya segelintir air doang kan udah kayak gini sama bertemu. Kata kiai ketika berdoa, siapa saja yang pernah ke rumah saya, yang pernah silaturahmi ke saya, yang pernah sambung silaturahmi, yang pernah dekat, dan semua yang dekat dengan saya, ya Allah kabulkan semua hajatnya, selamatkan semua dari setiap langkah. Jadi rezekinya diberi barokah, dijauhkan dari orang-orang zalim. Nah, di situ bukannya kita yang satu. Lihat di atas kita pernah ke siapa saja? Dengan kita, saya pernah ke kiai. Itu berkahnya mah. Kalau tadi kiai kan malam nih. Berdoanya bukan buat dia sendiri, semua dia doain. Apalagi kalau kita udah konsul atau memang bersilaturahmi, ya mungkin bertukar pikiran, keluh kesahnya. Memang dia juga kan mungkin bukan yang orang seperti itu, cuma berkahnya dorongan. Cuma bedanya kalau kita mah tadi ya kita mah terima beres dan mungkin tadi juga kenapa? Karena kita kalau untuk menuju ke yang Maha Kuasa mungkin ada yang lebih dekat. Kalau kita masih jauh,
udah kata ya ulama, pasti ulama mendekat karena zikirnya. Kalau kita mungkin kalau kita sholatnya aja masih belum betul. Ya mungkin kalau kita sih selalu berhusnuzon ya, selalu berprasangka baik ya, baiknya. Cuma kan kita selalu lihat dohir, kadang-kadang gimana ya, ngaruh masa deh kan. Ngaruh masa selalu bersepira aku udah doain dijawab. Cuma orang ku berkahna orang silaturahmi jeung para ulama, deket jeung ulama, deket jeung orang-orang alim, sugar orang kabawa doana sampai ieu orang kieu berkah tina ieu teh meureunnya urang silaturahmi jeung jalmi alim. Jadi bae ngadoakeun kana kaula. Mungkin orang bisa bae mereka anak yatim. Udah anak yatim sugan bae cenah dijompurkeun di kieu teh tegak. Makanya cenah urang sih kudu kana fakir, kana miskin, kana budak yatim. Kudu ingat nanti dinya. Karena Nabi Muhammad mah paling sayang kan anak yatim. Karena ngerasa diri dengan anak yatim. Makanya luar biasa. Jadi rahmat mah ambil wasilah tina kokolot eta nyari ilmu nama ala kadana cuma dongkilan sharingan ngobrol menyerang teh urang canda nu bagusna buang anu jelek toh tina kadang-kadang sifat manusiawi nya ari salah jeung nanti karena ari salah mah sifat ari bener menjalain malaikat urang kan gitu gitu paling urang mata orang ngerasa salah ya karena manusia mah sifatnya pasti salah gitu. Tapi orang bilang gitu orang kumaha carana orang berbuat baik dari yang sebelumnya kumaha cek Allah non si pantangan Allah nu dilarangna kumaha orang dijauhkeun non si nu Allah perintahkeun orang jalan paksakeun demi kebaikan salatna minimalkan oleh-oleh Isra Mi'raj luar biasa 5 waktu kadang-kadang kita kan jadi beban kurang kurang mah padahal mah dibalik eta luar biasa lain beban Nabi Isa sholat geus dijamin surga Nabi Muhammad sholat geus dijamin surga ari urang umatna cenah nu ngajamin geus wawanianan teh geus kayak bae lah cenah sukan teh aja mending urang aya mau berata gitu ya urang eta mah mungkin kembali ke diri pribadinya jadi segala sesuatu kan ya orang bisa ngerasakan pahit manis bagus henteu ngagubrus jeung henteu lempeng jeung bengkokna urang hafal jeung dewasa next diajaran teh menyang di SD diajaran nyaho nu goreng nyaho nu bagus ketika orang mungkin belajar deui lebih tinggi diajaran deui meureun adabna etikana orang sabenerna mah nya kumaha awak sholat kan ya kembali ke diri pribadi deh gitu ya walaupun kurang menyerahkan sekolah luhur itu bisa mawana mah cuma bisa usaha bari komo bari jeung teh ikhtiar ngajedog ngandalkeun ijazah pagawean yang geus kan karena aya urang ikhtiar aku masih tina ikhtiarna lamun urang pinter mah mawana nyaho ilmu carana kumaha oh aing teh bisa tina materi coba nya urang pihna bayar cukup kusopana itu mandana ketika orang sakit pegawaian goreng itu mah tulis nama tes tulis nama tapi tetap pakai sih kira cek manajer teh jadi karena bagus gampang diatur dengan pinter teka bawa tapi nu ada nu bagus kadang-kadang luar biasa karena nu dipakai tak lain kapinterana tapi orang tata cara orang di dunia kerjana karena ketika pertama dunia kerja mah beda gitu maintenance na kumaha kan gitu sistemna kumaha ketika nurut pasti bakal maju ke perusahaan ketika nurut bakal hancur nah mungkin pinter lah bisa ngancurkan bahaya itu kan kalau orang ada bergagah ya pinter wah itu bisa pakai pengembangannya iya itu jadi sharing ya tadi itu orang kembalikan dunia seperti itu dunia keilmuan atau dunia tadinya orang dunia mistis lah pada intinya menyerap tema batu matanya orang jeung setan naonan gitu ya memang ada dunia itu ada Allah pun maha gaib malaikat pun maha gaib gitu lah benar-benar karena Pak cuma kembali dengan keyakinan kita karena kita meyakini adanya gaib ya,
Cuma tadi kita dari kegaiban kita jangan sampai kita terbawa arus. Cuma kenapa sih harus ada gitu? Untuk meluruskan saja. Betul. Supaya ada gambaran iya. Nah, untuk menyerang tema, oh buat kajian, oh ini buat ulasan, oh ya kita luruskan. Nah, ya mungkin ini hanya sebatas ini, mungkin medianya seperti ini. Di balik ada positifnya. Contohnya ketika masuk di dunia seperti itu, ada yang berbicara kalau ngasih wejangan lah dunia makhluk kayak gitu. Nah, harus hati-hati, harus selalu ingat sama Allah. Ketika lewat sini, tolong gitu. Adab dan etika, makhluk gaib pun punya etika dan adab. Ingin dihargai juga ya. Sama, dia juga memiliki adab sama seperti kayak gini. Gitu. Kenapa? Oh kita bisa salam dalam hati. Salam buat diri pribadi. Assalamualaikum. Bahasa orang nak gini kalam. Nah gitu. Gak pernah tegawur kerja anak motor. Bisa kut langsung. Bisa. Titik dengan tikungan. Tina jambatan. Tina tempat nu gelap. Bisik nu teka dulu kagale. Gitu. Kadang-kadang kalau tetep bebas. Jadi kurang tak salah dia kan manusia mah. Jadi keguling. Saya kesana guling. Aju ketika diobatan sih. Udah kasih dua kali das. Anak kasih gol kubu terus seorang jungkel. Oh yang namun kadang poin mual kadinya kan ke orang kembali di kadinya. Gitu makanya pasti ayah dunia itu ada ayah. Nya orang lamun ngararati selamat. Lamun dengar rati kemakean jajan. Kau mau banding sompral. Oh saya mantap percaya sama itu bahaya karena diri pribadi bisa keancam bisa keancam pada dunia gitu. Boleh kita meyakini jangan kurang di nanti karena menyertai ayat sifat-sifat nah masa gitu nah. Karena dunia tidak asmaul husna jelas ayat kabeh dirinya arti-arti nah, tinggal dikupas baik sesuai itu sesuai makanya terus baik selagi positif, selagi menggali informasi agar yang awam lebih hati-hati. Adapun netizen, bikin konten double atau gimana gitu kan, itu udah jangan ini. Yang penting inilah kreativitas kita kembalikan sama wallahu alam, dan ini hanya sebuah informasi gambaran dan kita semuanya kembalikan dan serahkan sama Allah kan gitu. Ya mungkin orang yang bisa seperti itu dengan ilmunya, kalau nggak ada ilmunya ngapain kayak gitu gitu. Mungkin ada orang kota saya nggak percaya gaib, giliran yang kesurupan lah ya berhari-hari cari ustad kan. Nah kan kayak gitu. Gitu banyak kejadian kata kiai yang ini Kang saya mah nggak percaya dengan gaib, yang kesurupan istirahatin aja juga nanti sembuh. Silakan yang kesurupan kalau yang benar-benar dia kuat. Ketika kita nggak punya doa sama sekali mah apakah bisa benetral tuh anak? Nggak bisa kelabakan, bisa kemana-mana. Ada yang bisa nangis aja. Kenapa ini nangis aja? Dikasih air gede, suruh tidur nggak mau. Udah tidur istirahat, jangan nangis mulu. Udah jangan dipikirin. Ya sebatas diomongin doang, lebih parah. Lebih parah. Tapi ketika kemarin ada, iya baca doa. Ada yang dibacain Al-Quran nggak bisa. Karena apa? Ya bukan ke situ jalurnya. Karena apa? Dengan kuncian udah bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Plek, kasih minum sembuh. Mungkin secara logika mah tadi nggak masuk akal. Cuma tadi Allah Maha segalanya. Pernah ya saya ngerasa nanganin orang gitu. Yang kesurupan itu hampir 24 jam. Kalau memang kenyataan orang kesurupan bisa sadar sendiri. Emang dia nggak lapar. Emang dia perlu kencing gitu kan? Itu hampir 24 jam. Jadi pada intinya gimana ya? Orang yang kesurupan seperti itu kan ngapain dia ibaratnya apa namanya? Nyiksa diri. Iya. Ngerjain orang. Ya kan? Nggak sembuh-sembuh nih anak 24 jam. Nanti kan udahnya dia lemas. Ada juga kan ketika bilang oh kita nggak percaya gaib itu indigo, dia bisa melihat sesuatu, bisa melihat ada sosok ini. Ya memang istilahnya mungkin ya sekarang kan banyak yang pinter
pinternya pinter materi, menggambarkan kayak gini. Nah, itu halusinasi. Memang semuanya dikira dengan halusinasi. Ada dengan halusinasi wujud. Ada juga yang memang ya asli makhluk astral. Makanya banyak kita paham di situ, nanti memahami. Ya namanya di dunia medsos ya, kalau itu nggak rame, ya kan. Ya, kita ambil hikmahnya aja. Soalnya kalau konten kita nih sebetulnya di Ciomas itu, jadi ada beberapa situs yang memang menjadi ajang untuk icon untuk ini loh, apa kemusyrikan. Satu untuk kesugihan, yang kedua yang katanya ilmu dan ya itulah pengilmuan, nanti kebal nih kalau kamu meditasi di tempat anu. Dan padahal di situ tempatnya bukan untuk itu tujuannya. Iya. Jadi kita meluruskan, memang ada beberapa netizen yang nggak suka, ya mungkin karena bisnisnya dia yang akan terusak sama uploadan atau konten-konten kita gitu. Kayak gini kan banyak sih kan versi-versi seperti itu. Nah makanya ketika kita mengungkap misteri, namanya misteri kan, gitu namanya misteri kan, aduh. Jadi sejarahnya itu ketika kita buka hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan lah, melihat. Misalkan saya adanya di Cibanten, ketika khawatir mediatornya bohong, sedangkan yang banyak orang tahu di yang situs Cibanten itu ada apa. Ketika khawatir mediatornya ngeplos, bahasanya kosong lah, nggak sesuai dengan fakta di situ. Itu yang kita khawatirkan. Karena Cibanten, ada situs ini konten bohong ini mah nah di situ. Jadi ketika kita berhasil itu memiliki mediator yang matang, nanti masuk, nanti dia kita tanya ketika kita di mediumisasi, tanya kenapa, kamu dari mana, kamu tinggal di mana, kamu sering berdirinya di mana, nah gitu kan. Karena mungkin kalau dulu kan sering banyak ya di misteri-misteri di TV itu, itu mediatornya kan nggak semuanya, dia bawa sendiri khusus yang memang sudah terlatih. Ya mungkin khawatir ya kan, ya mungkin ini mah untuk edukasi kenapa, agar kontennya itu benar-benar mantap. Jadi kenapa menggali informasi yang tertutup sejarah, kita buka dengan adanya mediator yang bagus. Awalnya seperti apa sih ini bangunan di sini? Tanpa adanya mediator, apakah bisa bersuara? Enggak ada. Bisa kan, kayak orang-orang tertentu kata ego gini. Kita nggak mengetahui, cuma kita kebantunya mediator. Karena di batu ini, kata mediator ini kalau memang udah jadi, udah bagus, seperti ini, dulunya ini. Entah dulunya di ini kerajaan ini. Dan kita di situ bisa ada kesimpulan di belakang tema video tersebut. Jadi kesimpulannya memang ini sampai sekarang cagar budaya di sini. Ketika mediator menjelaskan sejarahnya tentang perjalanan awal, mungkin tadinya contohnya sejarah Cibanten, misalkan sejarah timbulnya air Banten, siapa yang bermulai, dan seh-seh siapa yang ada di sini. Apakah Cibanten ini sebuah perkumpulan pada zamannya, ya kan? Sebuah media kayak istilah pendopo, tempat berkumpulnya para aulia di situ. Ya mungkin kalau mediatornya asing, kita ketarik itu masuknya sesuai, pasti menjelaskan. Nah, menjelaskan dia, saya ini ya dulu dipimpin oleh begitu bagus siapa, atau raja siapa, atau raden siapa sih. Kita pengen tahu sosok-sosok yang memang ada di sini. Ketika dia tahu ada di atas makom keramatnya, mungkin contohnya Kipusan Negara atau yang lainnya, kan sesuai fakta. Jadi mediatornya, jadi jangan sampai mediatornya itu acak-acakan. Jika dimasuk itu plus gitu.
kemarin tuh mediatornya ganti-ganti, masuk yang lain ganti lagi, masuk itu udah biasa. Kalau keluar masuk udah biasa itu. Itu kalau yang memang yang nggak sesuai kita keluarin. Kita bisa narik nih, kan kita mau cari informasi. Iya. Ketika narik, ya kita masukin, jelas. Hanya kamu aja udah keluarin tuh mah. Iya. Kan tidak membantu. Ambil lagi. Oh di situ tarik. Ketika datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahasa kita tetap pakai adab. Pertama-tama biasanya, saya di sini selaku gurunya biaka supaya menyertai kata cekaya Pak RT supaya ngawur masyarakat. Bisik deh. Khawatir misalkan saya mau untuk menggali informasi di sini boleh atau enggak, agar masyarakat lebih waspada dalam melangkah ke tempat sini, agar lebih hati-hati tempat untuk membantu. Nah ini informasi-informasi di luar. Ya saya bantu apa yang saya bisa ceritakannya. Nah karena orang biasa tanya jawab. Nanya nah sebetulnya ini awalnya gimana di sini Ki sekiranya sering banyaknya terjadi di sini atau sering terjadinya itu orang yang tenggelam konon katanya di sini di Sungai Cibanten ini, gimana ceritanya kok bisa sampai tenggelam? Kalau dia memang positif menjelaskan, entah mungkin gara-gara dia tidak punya adabnya, selonong boynya menjelaskan ini. Nanti ke depannya kalau mau silakan, tidak melarang, cuma pakai salam, pakai apa, otomatis masyarakat umum yang melihat konten tersebut, oh iya, jadi pada senang lihat konten kita tuh, subscribe nanti juga sendiri. Apa udah subscribe kan udah notifikasi udah datang lagi kan udah langsung di situ naik. Jadi kenapa? Nanti kontennya kan bermanfaat. Oh di mana sih yang sering kecelakaan? Buka misteri. Apa nih? Andi ayah. Backlet. Timnya. Pendek dia pendek. Iya jelek. Iya, kalau kita susun naon ya, cobaan dia. Pendek dia tuh tangan ya. Tapi kan kita ya. Sarana ke. Jadi, dia ya. Ayah ada dulu deh. Nah, anak belum dah. Awak aja air dulu ya. Dua urna. Adik dia. Adik dia tengah. Ya. Adik di atas, kalau adik di bawah. Kalau pada. Kalau kenong haji gitu. Ya, gitu. Dia adik ayam di kanan. Paham tak? Paham? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa heula. Ayo join yuk. Ini lagi konten asli. Nyata ya mah. Nyata ya mah. Bantu akan coba. Adi juga, yang dia bareng ya. Bareng ya. Ayo. Yuk, ya. Dia jeneng telah ditempel lagi. Dia tadi ATP kena masuk ke dia. Bareng. Ayo ngomong dulu ditempel. Bareng ya. Bareng ya. Bareng. Bareng ayo bismillah. Bareng ayo 1 2 3. Ayo. Ayo bareng ya. Amin lah. Bareng. Angkat. Ayo ketemu lagi begitu. Dia. Berutan aja caranya berutan. Bareng begitu ta. Turun. Ustadz Juber, Pom pada rincang. Ini ulah tengah-tengah biasa. Ada. Tunjukkan.
ganti Idan. Saya angkat sini ya. Idan. Ayo deh. Ayo. Enak aja ya, sudah. Iya, santai. Enggak. Jadi aku bimbang kita sadar itu dari langsung. Mana? Idan. Lara durang besar Jadi ya. Kocok langsung. Aja lagi. Terus. Ayo. Taruh aja kita. Kita tadi apa ya? Ya, benar. Masuk atas. Masuk atas dulu. Ayo. Ayo. Nah, mari dulu. Wajar Rio, Rio,